HP 1,5 juta bisa apa? Hmm. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But I don't need to kiss you. Hey, we can make it tonight, baby, that's just fine. Balik lagi sama aku di Prena dan akhirnya Realme mengeluarkan HP kere-hore maksimal super pahenya yaitu Realme C3. Jadi walaupun ya bentuknya sama-sama aja ya, nggak ada bedanya sama Realme 5S, Realme 5i. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jeroannya, brother. Jadi, ada sedikit highlight yang pengen aku sampaikan di sini, yaitu dari spesifikasinya si C3 ini, karena hype-nya tinggi banget si Realme C3. Jadi di sini ada sedikit teknis yang aku pengen buka sedikit. Jadi mungkin ini kan channelnya tentang review kamera ya, tapi ini adalah beberapa aspek yang ingin aku kasih highlightnya. Yang pertama adalah prosesor. Prosesornya Realme C3 dia menggunakan Helio G70. Prosesor yang mirip yang dipakai di Redmi Note 8 Pro, dia pakai G90, ini pakai G70, dan sekarang diklaim ini adalah prosesor dengan kekuatan gaming yang luar biasa. Jos, aku sendiri udah nyoba buat gaming ya, buat gaming bukan buat foto. Itu ya puas lah untuk harga 1,5 juta, udah bisa banget buat main game dengan ya dengan settingan yang lumayan mentok kanan. Sah, biasa gitu ya kalau orang review tuh bilangnya gitu ya, mentok kanan. Walaupun RAM-nya sama 3 GB, tapi baterainya disematkan di sini 5000 mAh. Besar sekali. Nah, sebenarnya walaupun RAM-nya cuma 3 GB, tapi multitaskingnya bisa dibilang cukup halus karena aku berangkat dari sebuah smartphone Realme 3 doang, nggak pakai Pro. Jadi Realme 3 itu ya gitulah. Jadi ini jauh lebih better karena setiap aku switch aplikasi dia nggak harus restart dari awal, aplikasinya nggak bounce back ke home. Nah, jadi si Realme C3 ini bisa dibilang cukup mumpuni lah untuk multitasking walaupun dia 3 giga doang ya. Mungkin karena dibantu oleh prosesor yang lumayan high spec tadi. High spec. Aku bilang high end tapi takutnya high end ada lagi yang dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi kameranya. Spek kameranya dengan setup 3 lensa itu sebenarnya sangat disayangkan ya buat aku pribadi. Karena mungkin ini buat mensegmentasi orang-orang ya. Karena 5i dan 5S punya wide angle lens. Sedangkan di sini nggak punya. Dia hanya punya 12 megapiksel kamera utama dan itu standard lens, tidak wide angle. Dan 2 megapiksel portrait, 2 megapiksel makro, dan 5 megapiksel front facing kamera. Kita bahas satu-satu. Kita bahas dari mulai si main kameranya yaitu 12 megapiksel dan bukan wide angle. Ya, jadi berharap apa ya dari 1,5 juta dan dikhususin buat gaming, jadi mungkin wide angle nggak mungkin atau mungkin sebenarnya ataupun harganya akan naik dan akan mendekati harganya 5i atau 5S, jadi ya nggak disematkan oleh Realme. Nah, jadi kalau buat aku pribadi 12 megapikselnya ini cukup baik untuk menghandle foto-foto kasual, di mana foto kasual tuh kayak motret tempat parkir atau buat motret anjir-anjir lokasi abang ojol ya atau buat ya kalian tahu lah intinya buat motret keseharian ini sangat kepake sekali. Walaupun mungkin kalau di-compare sama C2, aku belum pernah pakai C2 tapi aku pakai Realme 3. Di Realme 3 itu bisa kepake juga, cuman detailnya kurang di Realme 3. Jadi di Realme C3 ini walaupun dia 12 megapiksel doang itu sudah cukup mumpuni. Cuman ada sedikit downside buat aku pribadi, buat secara pribadi mengcapture foto-foto yang well concept ataupun yang aku tuh pengen ngambil fotonya kayak begini tapi setelah dijepret hasilnya kenapa beda gitu, kenapa beda jauh. Dan ini adalah salah satu perks yang aku rasakan di Realme C3 yaitu Realme itu kenapa sih selalu meteringnya overexpose. Aku nggak tahu ini di kamera C3 aku doang atau di hampir semua Realme, tapi yang aku rasain setiap pengen motret dia selalu overexpose. Nah, ketika overexpose aku harus nurunin dulu. Jadi kayak di tap terus di slide ke bawah itu kan nurunin exposure. Baru aku rasa itu cukup pas. Nah, eee, mungkin buat beberapa orang nggak masalah, tapi buat aku pribadi itu agak sedikit bikin aku
ya 2 kali kerja, harusnya sekali tap udah foto, nih harus tap dulu si slide ke bawah buat biar bisa exposure-nya pas baru aku foto. Nah, Realme ini sebenarnya yang C3 ini nggak terlalu pelit feature ya, karena ya sekali lagi kamera phone itu juga bergantung sama prosesor, di mana image processing pasti melalui prosesor. Jadi kalau prosesornya kuat, otomatis beberapa fitur di dalamnya bisa digunakan secara optimal, seperti AI, High Dynamic Range ataupun filter-filter itu bisa digunakan secara maksimal dengan prosesor yang cukup kuat. Nah, kalau prosesornya bapuk, ya mungkin entah hasilnya bakal jadi lama jadinya atau bahkan kamera app-nya bisa bounce back. Karena ada beberapa yang kamera handphone lama jika diperbarui dengan UI baru dan dikasih kamera app baru dan dia tidak cukup kuat ketika kalian menggunakan beberapa kayak misalkan di expert mode-nya beberapa handphone low end. Kayak di Realme 3 ada expert mode dan itu ketika aku bikin dia slow shutter terus WB-nya aku ganti dan memang di kondisi low light sensornya kepayahan mengambil cahaya, dia otomatis kayak nge-hang gitu terus baru mulai lagi. Dan ini tidak ada masalah di C3 karena prosesornya bisa dibilang cukup mumpuni. Nah, ada beberapa fitur memang tidak dihilangkan oleh Realme, tapi ini pasti adalah bawaan dari Realme UI kayak Chroma Boost, terus ada HDR, terus ada beberapa filter, ada juga AI Beauty. Aku nggak suka banget ya AI Beauty, kenapa ya? Kayak jadi aneh gitu mukanya. Nanti kita bahas. Nah, tadi aku bilang Realme 3 ada expert mode. Ini juga ada expert mode-nya si C3, Realme C3. Jadi, ntar aku buka dulu casingnya. Zat, ini dia. Jadi Realme C3 ada expert mode-nya juga, dan di expertnya mode-nya itu ada beberapa settingan yang bisa kita atur secara manual dari ISO, shutter speed, white balance, udah gitu fokus area sampai exposure compensation. Nah, yang tadi aku bilang kalau di Realme 3 itu ketika kita pakai shutter yang lumayan slow shutter itu memang sensor agak kepayahan, tapi bisa dikompensasi dengan beberapa kayak ada harus dinaikin otomatis naikin exposure cuma buat ngelihat view-nya doang, tapi ketika dijepret dia akan pakai shutter speed yang kita setting. Itu juga ada. Dan ini tidak ada masalah di C3 dan dia bisa perform lumayan bagus, baik. Jadi nggak separah yang Realme 3 doang karena dia ya discontinue juga ya. Nah, masuk ke lensa kedua. Lensa kedua adalah sebuah lensa portrait. Nah, lensa portrait ini berapa kali aku bahas review kamera handphone ya, aku nggak pernah pakai sekalipun portrait lens ini, mau di keadaan apapun. Jadi ya sebenarnya ada beberapa contoh foto ini aku kasih lihat aja deh, kalian mau lihat silahkan lihat sendiri. Tapi aku secara pribadi nggak pernah pakai mode ini. Nah, mungkin ada beberapa orang yang memakai, ada segelintir orang yang menyukai mode ini. Buat aku sih, aku nggak terlalu suka ya. Jadi makanya nggak pernah aku pakai. So, AI beauty-nya bisa di-adjust dari yang paling standar sampai yang paling halus seperti keramik atau bisa dibikin mukanya rata exposure-nya. Ya kalian lihat lah tadi, intinya itu. Tapi aku sih nggak terlalu suka untuk portrait mode ini. Jadi ya di kamera apapun portrait mode aku nggak pernah pakai. Maksudnya kamera handphone apapun aku nggak pernah pakai. Jadi ya natural-natural aja lah. Kalau emang kalian mau ngedit secara ekstensif bisa di aplikasi editing gitu. Dan itu jauh lebih, menurut aku sih jauh lebih make sense mengeditnya karena kita yang tahu gimana pengedit edge atau ujung-ujung dari baju, ujung-ujung dari muka. Jadi nggak kelihatan kayak sininya blur, tapi sini nggak gitu kan. Jadi aneh aja sih menurut aku. Udah lah, intinya itu. Masuk ke kamera ketiga yaitu micro lens. Nah, micro lens ini aku juga nggak pernah pakai sama sekali karena sebenarnya dua lensa ini itu disematkan di megapikselnya 2, resolusi 2 megapiksel. Itu kelihatan banget, kalau aku bisa bilang ya, kelihatan banget algoritmanya bekerja dengan AI-nya bekerja. Jadi sharpness-nya tuh kayak ketajamannya tuh kayak ini sharpness yang sangat dibuat-buat gitu, sangat ditajamkan. Tapi ya usahanya bagus, boleh untuk produk-produk produsen-produsen smartphone di luar sana. Tapi ya buat aku pribadi aku nggak pernah pakai dua lensa ini. Jadi kalau misalkan aku dikasih satu lensa doang, aku prefer punya lensa wide angle dan f-nya besar. That's it. Nah, aku cukup punya itu aja. Jadi
Dari sisi foto mungkin itu yang bisa aku share, dan sekarang kita masuk ke sisi video. Nggak ada yang dibahas sisi videonya. Jadi kamera depan oke aja, nggak ada electronic image stabilizer, dan hasilnya juga so banget, bangetan. Dan kamera belakang cuma ada dua pilihan, 1080p di 30 fps atau 720p di 30 fps. Yang mana di kita di Indonesia sebenarnya adalah harusnya 25 fps ya, biar nggak flicker, tapi ya whatever. Jadi buat aku video di Realme C3 ini sebenarnya tidak banyak berperan banyak, apa sih tidak banyak berperan banyak, tidak, ya nggak bisa dibilang cukup, tapi ya cukup. Ya gitulah intinya, 30 fps zaman sekarang, karena beberapa produsen kamera handphone tuh udah mulai bisa bikin slow-mo. Ini juga bisa bikin slow-mo tapi di 480p. Ini aku kasih lihat hasil slow-mo-nya, kalian lihat sendiri hasilnya. Gitulah intinya. Bisa time lapse juga, dan time lapse-nya aku kasih contoh juga di sini. Time lapse-nya cukup bagus walaupun dengan resolusi yang masih di bawah 1080 ya. Jadi taunya dari mana? Taunya kalau kita pindahin ke editing apps di laptop ataupun di mana gitu, itu kelihatan dia agak ke crop. Jadinya ya kayak gitulah. Buat aku sih itu aja mungkin my take dari beberapa review yang aku coba. Kameranya secara foto cukup, tidak lebih dan tidak kurang banget, tapi tidak kurang banget. Untuk secara video lupakanlah, kalau kalian pengen coba sinematik kalian lupakanlah, kecuali kalian main cut to cut atau kalian main komposisi, itu different story. Tapi secara feature sendiri untuk video hanya ada time lapse dan slow-mo, dan slow-mo-nya pun menurut aku pribadi nggak bisa dipakai karena dia 480p di bawah 720. Itu aja dari aku. Semoga infonya tersampaikan dengan baik dan benar. Jadi memang handphone ini diperuntukkan untuk para teman-teman yang memang gaming minded ya, tapi buat yang pengen sesekali mengambil foto, it's okay, itu bisa dilakukan. But ya, again sekali lagi, mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan di sini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, dan semoga infonya tersampaikan dengan baik dan benar, dan sampai ketemu di video selanjutnya.